Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Ramazilian, NIM L1A11903, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang seed collection dari MK Teknologi Benih. Pengertian benih. Secara umum, istilah yang dipakai untuk bahan dasar pemeliharaan tanaman atau hewan. Istilah ini biasanya dipakai bila bahan dasar ini berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran hasil lahirnya atau dewasa. Dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, benih adalah tanaman yang bagian dari tanaman yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman tersebut. Dalam budidaya tanaman, benih dapat berupa biji maupun tumbuhan kecil hasil perkecambahan, pendederan atau perbanyakan aksesual dan disebut juga bahan tanam. Benih atau bahan tanam yang bukan merupakan biji atau yang telah disemaikan dapat disebut sebagai bibit. Benih diperdagangkan, tidak untuk dikonsumsi. Bidang perikanan juga memakai istilah ini untuk menyebut hewan yang masih muda yang siap dipelihara hingga dewasa. Benih tanaman merupakan jasad hidup yang berfungsi sebagai sarana untuk reproduksi tanaman. Benih merupakan hasil tanaman yang juga merupakan awal kehidupan yang sangat menentukan kelangsungan generasi berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE 5/MN/LHK 2015 bahwa sub bidang tahun kehutanan terkait dengan sertifikat sumber benih, sertifikat mutu bibit, dan sertifikat mutu benih, pembangunan konservasi sumber daya genetik, penetapan, pengadaan dan pengedaran benih atau bibit tanaman hutan terdaftar, pengawasan peredaran benih atau bibit tanaman hutan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Atas dasar hal tersebut, sumber benih merupakan tempat di mana koleksi benih dilakukan, sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dan kualitas yang dihasilkan dalam program pembangunan hutan tanaman. Kegagalan dalam pembangunan hutan tanaman yang disebabkan karena kesalahan dalam penggunaan benih, karena keterbatasan informasi dalam pengetahuan terhadap kualitas sumber benih tersedia. Kualitas sumber benih tersebut juga akan berpengaruh terhadap harga benih, sehingga terkesan mahal. Namun demikian, harga benih tersebut pada umumnya tidak melebihi 5% dari biaya total pembuatan tanaman. Tahap dalam pengelolaan benih. 1. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi atau lahan untuk produksi benih sebaiknya adalah lahan berak atau bekas pertanaman varietas yang sama, atau varietas lain yang karakteristik pertumbuhannya berbeda nyata. Kondisi lahan subur dengan air irigasi dan saluran drainase yang baik, bebas dari sisa-sisa tanaman atau varietas lain. Yang kedua, ada persemaian. Luas lahan untuk persemaian yang ideal adalah 4% dari luas areal pertanaman. Olah tanah dan bernamkan gulma banyak menggunakan hand traktor atau cangkul setelah lahan digenangi dan tanah lunak. Jadikan lumpur, ratakan lahan, buat saluran di pinggir untuk drainase. Benih disemai secara merata, pupuk persemaian urea, TSP, dan KCl masing-masing sebanyak 15 gram. Tabur benih yang telah direndam 24 jam dan mulai berkecambah dengan kerapatan 25-50 gram atau 0,5-1 kg benih per 20 meter kubik lahan. Ketiga, ada penanaman. Penanaman dilakukan saat bibit berumur 15/21 hari dengan satu bibit per lubang pada kedalaman 1-2 cm. Untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan untuk meningkatkan produksi, gunakan jarak tanam dengan sistem jajar legowo 2:1 dan jajar legowo 4:1. Sistem jajar legowo adalah salah satu sistem penanaman padi di Indonesia yang pada intinya dilakukan dengan cara mengatur jarak antar benih pada saat penanaman.
Yang keempat ada pemupukan. Agar efisien, takaran pupuk hendak disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Untuk pupuk SP36 dan KCL, takarannya disesuaikan dengan ketersediaan P dan K dalam tanah yang berdasarkan hasil uji tanah sawah dengan menggunakan PUTS atau perangkat uji tanah sawah. Sedangkan untuk pupuk urea, takaran dan waktu pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dengan menggunakan teknologi bagan warna daun atau BWD. Apabila pengujian seperti yang di atas tidak memungkinkan, maka dapat digunakan ajuran umum pemupukan sebagai berikut. 120 sampai 240 kg urea, 100 sampai 120 kg SP36 dan 100 sampai 150 kg KCL per hektar. Lalu kelima ada pengairan. Tanaman padi umumnya memerlukan aerasi yang baik. Oleh karena itu, pengairan berselang atau berintermiten sangat dianjurkan. Pengenangan air cukup dilakukan saat selesai tanam, fase pembentukan anakan sampai inisiasi primordia atau fase bunting, fase berbunga, dan fase pengisian biji. Yang keenam ada pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Penyiangan dilakukan secara intensif pada saat pemupukan susulan pertama atau kedua dengan menggunakan landa atau gasro. Sedangkan pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara terpadu dan hindari pengembangan di daerah endemis hama dan penyakit, terutama daerah endemis lereng coklat dan penyakit tungro, serta perhatikan serangan tikus sejak dini dan monitor penerbangan ngengat penggerak batang. Yang ketujuh ada rogging atau seleksi tanaman. Rogging atau seleksi tanaman atau rumpun yang menyimpang dilakukan pada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada stadia vegetatif awal, yang kedua ada stadia vegetatif akhir atau anakan maksimum, yang ketiga ada stadia generatif awal atau berbunga, yang keempat ada stadia generatif akhir atau masa. Yang kedelapan ada panen dan pengelolaan benih. Saat panen yang tepat adalah pada waktu biji telah masak fisiologis atau sekitar 90-95% mulai telah menguning. Lokasi isolasi jarak minimal 3 meter dan varietas yang berbeda kemudian dipanen terpisah dan tidak digunakan sebagai calon benih. Sedangkan calon benih yang telah dipanen dikeringkan sampai kadar air mencapai 10-12%, kemudian dilakukan pembersihan baik secara manual dan menggunakan nyiru atau penggunaan air screen cleaner apabila dalam kondisi skala besar. Setelah menjadi benih dan siap disimpan, benih harus dikemas secara baik dan disimpan di tempat dan kondisi khusus untuk penyiapan dengan memperhatikan suhu dan kelembapan ruangan simpan. Beberapa kendala yang ditemui pada bibit pohon tropis. Yang pertama, kemiskinan relatif pengguna benih. Sebagian besar dan peningkatan penanaman pohon dilakukan di lahan pertanian oleh petani kecil. Banyak petani kecil tidak mampu atau ragu-ragu untuk membayar biaya tambahan untuk bibit pohon yang telah diklaim, tetapi belum tentu terbukti memiliki kualitas yang baik. Kurangnya sistem distribusi yang tepat. Untuk spesies yang jarang digunakan, mungkin tidak ada sumber dan pasokan sama sekali. Untuk spesies yang lebih umum ditanam dengan pasokan benih yang lebih baik, hambatannya adalah mendapatkan benih distribusi ke daerah terpencil dan terutama kepada pengguna akhir kecil dalam jumlah kecil. Ya, dalam praktiknya, sebagian besar pemasok benih mendistribusikan benih dalam radius kurang dari 50 km. Yang ketiga, ada dokumentasi berkualitas buruk. Kualitas benih mengandung sejumlah komponen dan kepentingan relatifnya tidak selalu jelas. Kurangnya uji coba penelitian untuk sebagian besar spesies membuat dokumentasi kualitas genetik. Misalnya
kebiasaan pertumbuhan tidak dapat diandalkan. Dokumentasi tentang asal. Sumber benih dan pohon induk memang mengandung informasi genetik tidak langsung, tetapi seringkali konsep terbaik yang tersedia kabur, yang agak tidak transparan bagi penggunaan benih. Dokumentasi kualitas fisiologis sering mengalami kekurangan standar atau ketinggalan zaman analisis. Yang keempat ada rentang waktu dari penanaman hingga panen pohon. Merupakan masalah umum dari pembentukan hutan. Dari segi suplai benih berkualitas berimplikasi mulai dari korupsi dan penipuan terhadap sarana investasi yang tidak memadai dalam sarana perbaikan. Kurangnya kepercayaan dalam materi yang diduga ditingkatkan hampir selalu dapat dirujuk kembali ke rentan waktu yang lama yang diperlukan dalam pembelian benih atau bahan tanam sampai pohon mencapai ukuran yang wajar untuk dapat menilai potensi pertumbuhan mereka. Jika tidak ada prosedur hukum yang nyata untuk mendapatkan kompensasi jika ditipu, pelanggan tidak dapat diharapkan untuk membayar untuk dugaan peningkatan kualitas jika pelanggan tidak mau membayar. Pemasok tidak mau memberikan yang lebih baik. Pilihan metode pengumpulan tergantung pada dasar biologis. Kedua, faktor eksternal. Ketiga, beberapa pertimbangan genetik terkait dengan benih koleksi. Keempat, tujuan dan jenis koleksi. Kelima, metode yang dapat diterapkan. Dan tersedia kemungkinan ekonomi. Beberapa pertimbangan genetik terkait dengan koleksi benih. Yang pertama ada kualitas pohon induk, variasi genetik, pencocokan sumber situs, dan risiko perkawinan saudara. Metode koleksi. Koleksi dari tanah. Pengumpulan tanah berlaku untuk situasi di mana benih atau buah dikumpulkan baik setelah musim gugur alami atau di mana jatuh dipercepat dengan guncangan. Pengumpulan massal. Bagaimanapun membutuhkan benih yang cukup besar untuk ditemukan di banyak koleksi rasional. Spesies dan buah besar yang tidak pecah atau biji besar yang jatuh selama musim buah yang pendek di mana tidak ada risiko serius kerusakan cepat atau perkecambahan, cocok untuk pengumpulan tanah setelah musim gugur alami. Lalu ada mempercepat jatuhnya buah dan metode pengocokan. Mengguncang pohon akan meningkatkan efisiensi pengumpulan tanah dengan meningkatkan jumlah benih yang dapat dikumpulkan pada waktu tertentu. Koleksi dari mahkota, di mana kolektor berdiri di tanah atau semacam platform yang ditinggikan menggunakan kendaraan atau tangga dengan cara memanjat pohon. Keamanan dan rutinitas. Penggunaan peralatan yang dioperasikan di darat, koleksi dekat jalur transmisi, bahaya benda jatuh, pemeliharaan dan penggunaan peralatan pendakian dengan hati-hati, kebugaran pribadi, pakaian pribadi, cacat atau kelemahan pohon, serangga, dan terakhir pelengkapan saat mendaki. Setelah koleksi, catatan lapangan dan pengambilan sampel. 1. Spesies dan subspesies atau varietas. Jika ada keraguan dalam identifikasi spesies, bahan herbarium harus dikumpulkan bersama dengan benih untuk diidentifikasi botanis selanjutnya. Kedua, ada bahan baik sebaiknya termasuk bunga jika ada yang tersisa pada benih koleksi, daun dan buah utuh. Yang penting bahannya awet, tepat di tanaman, dan diberi label sehingga dapat dikaitkan dengan lot benih atau pohon individu. Yang kedua ada lokasi. Koordinat geografis harus mencakup setepat mungkin lokasi koleksi yang sebenarnya. Koordinat geografis ditemukan pada skala besar minimal 1:25.000 atau 1:50.000. Sistem yang lebih canggih, Global Positioning System atau GPS. Lalu ada ketinggian yang ditunjukkan dalam meter di atas permukaan laut yang dapat ditemukan di peta topografi atau dengan bantuan altimeter. Lalu ada tipe tanah. Sampel tanah
Dapat diambil untuk menganalisis dan dokumentasi. Jumlah pohon induk dari dikumpulkan harus selalu dicatat dan didokumentasi keragaman genetik. Sekian penjelasan tentang materi seed collection dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.